Tubuh boleh terpasung, Hmm, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. itu aku setuju banget sih dengan sisi yang mau belajar. Mhm. Nggak cuma perempuan ya, tapi perempuan laki-laki sih harus ada kemauan untuk selalu mau belajar gitu, selalu mau berkembang. Mhm. Apalagi zaman sekarang itu kan terus selalu naik, terus selalu lebih canggih, apa-apa lebih mudah dan lain-lain. Kalau kita nggak mengikuti jadi lebih pintar juga, lebih upgrade lagi, jadinya ketinggalan banget ya di belakang. Bener, Mhm, setuju banget. Ya seperti R.A. Kartini juga dan iya, seperti modern woman zaman sekarang juga ya. Kalau iya, misalkan edukasi, terus juga karir bisa mhm. setara dengan pria. Setuju? Zaman sekarang tuh Betul, keren wanita tuh banget. keren-keren banget loh Bu Banget Jess. sih, aduh gila. Kayak kira-kira wanita itu bisa mengimbangi pria atau tidak? Bisa lah, masa nggak Bisa lah. bisa? Jawabannya bisa Bisa beauties. dong. Kita perlu juga meng-appreciate diri kita sendiri gitu. Walaupun mungkin rasanya kok gue kayak kurang berguna ya, atau Mm-mm. misalnya kayak kurang ini, kurang itu gitu. Selalu kok ada hal baik dalam diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kalian nggak sadar atau mungkin banyak banget loh perempuan-perempuan yang memimpi-mimpikan hidup kita sekarang gitu. Yang kita nggak syukurin itu. Jadi kita tuh harus terus bersyukur, harus terus mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri dan jangan lupa kita tuh layak untuk dicintai dan dirawat loh gitu. Beauty Pot by Youth and Beauty. Hello beauties. Apa kabarnya nih? Balik lagi bersama aku Ade ya. Hari ini hari yang sangat spesial banget, 21 April. Biasanya itu kita memperingati ya Hari Kartini. Tapi beauties, siapa yang penasaran sih kalau misalkan Hari Kartini kan biasa kita tuh kenal sebagai sosok perempuan yang menginspirasi, yang berani, dan yang pasti inspiring banget. Dan kebetulan hari ini aku sangat excited karena kenapa? Karena kita kedatangan salah satu bintang tamu ya yang benar-benar aku tunggu dan kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang pembahasan Kartini pastinya ya. Untuk kalian semua yang penasaran, pokoknya tungguin ya, nantikan sampai habis, jangan ada skip-skip. Nanti kalian bakal ketinggalan topik-topik seru lainnya ya. Untuk episode kali ini kita kedatangan Ibu Jessica Hosana, Wakil Direktur Youth and Beauty Clinic, seseorang leader, entrepreneur dan juga seorang ibu. Sosok wanita muda yang Halo. inspiratif, tapi juga beliau sudah memegang banyak peran sekaligus ya Bu Jessica. Ya, oke, ini dia Oke. Ibu Jessica, a modern Kartini in her own way. Halo Bu Jessica. Halo Ade, Apa luar biasa kabarnya loh ini nih? intronya. Openingnya wow sekali ya. Karena kita lagi menyambut Hari Kartini kebetulan 21 Betul, April. Jadi oke. aku mau mengajak bincang-bincang nih yang menurutku adalah sosok wanita yang inspiratif tentunya ya. Aduh, digombalin nih gue. Asik. Bukan gombal Iya, dong, karena sudah terbukti langsung ya. Karena Bu Jessica iya. ini sebagai working mom juga ya. Iya Terus juga betul. mengurus rumah tangga juga, mengurus anak Betul. juga. Wow. Betul. Pokoknya perannya ada banyak banget deh sekarang. Bener banget, itu dia modern Kartini itu Iya. adalah banyak peran seperti Bu Jessica, working mom juga, ngurus rumah tangga juga, tapi tetap kelihatan fresh. Rahasianya apa sih kalau boleh tahu? Rahasianya ya, ya stay sane aja sih. Sebenarnya intinya gitu deh. Rahasianya nggak banyak-banyak sih, cuman pokoknya intinya harus selalu menyayangi diri sendiri dulu. Kalau aku itu sih. Aku tuh selalu Oh, percaya seorang ibu itu tuh kayak gelas. mm-mm, Kalau isinya nggak ada airnya, kita nggak bisa bagi ke orang-orang sekitar kita, nggak bisa bagi ke bener, anaknya, nggak bisa setuju. kasih ke suaminya. Jadi kita harus penuhi dulu nih di dalamnya kita dulu. Penuhinya itu apa sih maksudnya? Penuhi kebahagiaannya Iya, dulu, penuhi pasti. kepercayaan dirinya dulu, self worth-nya dulu. Itu harus penuh dulu. Kalau udah penuh cintanya di dalam diri kita baru bisa dibagi-bagi. Kalau aku sih gitu ya. Kalau aku boleh petik kesimpulannya, Mm-mm. seorang wanita itu ibaratkan cangkir, ya. Betul, Dibagi-bagi ke sang suami, dibagi-bagi ke betul. anak, Ya, dibagi-bagi ke kalian semua. Jadi mendapatkan penuh cinta yang komplit, ya. betul banget. Nah, kalau misalnya dalamnya nggak ada airnya kan kita mau baginya nggak ada ya, Bingung, bingung kan? iya. Benar sekali. Itulah rahasia cantik paripurna Ibu Jessica.
Bu Oke. Jess, kita Heeh. ngomong-ngomong tentang Kartini ya. Kan Oke. Kartini itu sosok yang pemberani sekali Mm-mm. tentunya, yang Mm-mm. sangat menginspiring. Iya. Kira-kira menurut Bu Jess Mm-mm. gitu, ada gak sosok role model yang merupakan dia itu Kartininya banget nih, Kartini bagi gue atau aku? Oke, sosok role model mungkin dari yang paling dekat aja ya. Kalau di Boleh. keluarga itu jujur kakak saya sendiri sih, yaitu Dokter Mm-mm. Gaby Shirley. Itu Wow. salah satu sosok yang aku tuh banyak belajar banget dari Dokter Gaby gitu. Biasa kalau di rumah dipanggilnya Cici. Dokter Gaby itu sosok perempuan yang em, banyak banget tantangan hidupnya, tapi Mm-mm. dia selalu ngasih lihat ke orang-orang, gue tuh baik-baik aja, gue happy. Dan selalu kepastian itu tuh bisa selalu ngasih tunjuk sisi terbaiknya, sisi paling happy-nya. Padahal saya tahu mungkin lagi ada masalah atau mungkin lagi ada sesuatu yang nggak gampang untuk dia lewatin. Tapi di depan pasien masih senyum, masih ini, masih ngerjain ulterapi, net. Iya Sabar lagi, banget sampai dari bener. dari pagi banget kan sampai Mm-mm. kayak kadang-kadang lembur sampai jam 6 sore, jam 8 malam. Itu sosok luar biasa banget sih. Oke. Dan Dokter Gaby itu benar-benar sangat-sangat menyayangi anak-anaknya Mm-mm. gitu ya, walaupun ya seorang dokter kita pasti tahu kan jadwal prakteknya nggak selalu fleksibel gitu. Kadang-kadang kalau pasiennya lagi rame nggak bisa selalu cepet untuk jemput anaknya pulang ke rumah dan lain-lain, cuman selalu tetap menyiapkan waktu untuk anak-anaknya di weekend Mm-mm. atau mungkin setelah pulang dari praktek langsung buru-buru pulang terus main sama anak-anaknya gitu. Jadi ya Dokter Gaby luar biasa. Itulah role model dari Ibu Role Jessica model, tentunya iya. ya, Dokter Gaby. Dan pasti Betul. kalau misalkan adik ke kakak, kakak ke adik, ada Mm. sesuatu wejangan-wejangan gitu. Apa wejangan yang paling the most important thing di hidupnya Oke. Bu Jessica itu apa dari Dokter Dokter Gaby Gaby? itu bukan tipe kakak yang banyak ngomong Oh sebenarnya. gitu. Nggak yang kayak nasehatin mulu. Ya. Tapi dia memberikan contoh orangnya. Jadi dia berusaha untuk memberikan contoh yang baik gitu untuk adik-adiknya dari saya kecil gitu. Dan dia tuh selalu jadi sosok yang oke, gue anak paling pertama, gue harus jaga adik-adik gue gitu. Jadi dari aku kecil tuh sesimpel ada yang gangguin di sekolah aja, Iya. itu bisa disamperin gitu sama Oh Dokter Gaby ke wow. sekolah, terus anaknya dimarah-marahin gitu. Ingat banget tuh dulu waktu SD gitu, terus dimarah-marahin dan lain segala macam. Jadi benar-benar protektif banget sama adik-adiknya gitu. Dulu waktu aku mau nikah juga, pertama kali orang yang aku kasih tahu tuh Mm-mm. Dokter Gaby gitu. Oh wow. Waktu aku hamil, yang pertama aku kasih tahu Dokter Gaby. Waktu aku mau ngasih nama-namanya siapa ke anak aku, yang pertama Iya. kali tahu Dokter Gaby. Wah, jangan-jangan Jadi ada unsur dari Dokter Gaby juga nih anak ya Bu Jessica namanya. kebetulan enggak sih. Oh kebetulan nggak hanya minta Kebetulan ini enggak. ya, bagus gak Kebetulan ya enggak. Kak gitu Ci gitu ya. Tapi Kak Ciciku tuh Dokter Gaby pernah bilang, siapa tahu ya nanti kan Menora udah sering ikut Kebetulan ada ya langsung ya. kebetulan ada suaranya ya. Karena dipanggil namanya Menora. Iya langsung batuk ya. Kebetulan karena si Menora itu udah ikut aku dari pas aku hamil, Iya. itu aku kan kerja tuh, masih kerja lah hampir setiap hari. Terus si kakakku bilang, ya siapa tahu ya keseringan ikut dari hamil, siapa tahu gede jadi dokter, terus nanti bisa praktek di IEB katanya gitu. Kita aminkan. Kita aminkan aja ya yang terbaik. Baik, keren banget ya ceritanya tentang kakak beradik ini ya. Tentu saling Iya. suportif ya, saling menyemangati satu sama lain tentunya. Banget. Walaupun sering dimarahin juga sih ya, biasanya adik kan dimarahin sama Iya. kakaknya. Cuman ya mostly itu sih, gak terlalu banyak ngomong, pokoknya ngasih contoh. Ini kayak gini loh gitu. Luar biasa banget sih. Luar biasa banget tentunya ya. Oke, kalau misalkan kita ngomongin tentang R.A. Kartini tentunya, kalau misalkan aku tuh suka banget yang namanya nonton film tentang sejarah-sejarah gitu. Kalau yang aku petik dari R.A. Kartini, ceritanya dari Hanum Bramantyo, itu tuh sosok perempuan yang luar biasa. Kalau zaman dulu kan kita lihat perempuan susah banget yang namanya bekerja, Betul. apalagi kayak achieve untuk pendidikan. Wanita zaman dulu itu ibarat kata tuh hanya sebatas melayani suami aja. Nah kebetulan di era sekarang seperti ini, setuju gak sih dari Bu Jessica, wanita itu hanya cukup melayani suami aja? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan maunya jadi full time mom aja atau full time wife atau misalnya mau jadi working mom juga. Asal yang paling penting adalah happy dulu deh gitu. Karena
kalau dari versinya aku ya, Mm-mm. happy mom itu tuh bisa menular ke anaknya, bisa menular ke suaminya gitu. Jadi Iya. ketika istrinya happy, ketika ibunya happy, satu rumah tuh happy semua. Kalau aku mikirnya gitu ya, Kuncinya ada di kuncinya di situ. situ. Dan asal suaminya juga suportif, itu lebih luar biasa lagi sih. Puji Tuhan aku dapat suami yang benar-benar mendukung aku maunya kayak gimana, Mm-mm. dia oke gitu. Aku mau kerja dia oke, aku nggak kerja dia oke. Tapi kebetulan istrinya tuh aktif banget ya, nggak bisa diem gitu. Jadi Mm-mm. maunya tetap kerja gitu. Tapi kebetulan suami juga berarti suportif, kayak misalkan Bu Jessica masih tetap kerja aman aja Aman berarti. aja. Apa pernah ada selentingan-selentingan kamu nggak usah kerja deh biar aku aja yang kerja gitu? Ada sih, ada penawaran, Ada penawaran, tapi kayak kamu ditolak. nanya gini, kamu tuh Heeh. sebenarnya capek nggak sih kerja? Kan kamu Ya. harus sambil ngerawat menora, ngerawat anak aku gitu. Mm-mm. Sebenarnya kamu nggak apa-apa loh kalau kamu nggak mau kerja, nanti kan bisa aku yang handle semua, dia bilang gitu. Tapi aku bilang, kayaknya kalau aku nggak kerja aku gila deh. Kayak cuman ngurusin anak di rumah. Karena aku pernah ngerasain gitu, waktu Ya. aku hamil kan aku di last trimester Mm-mm. itu agak-agak masuknya udah lebih jarang tuh. Jadi cuman Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis di rumah. Ya. Nah selama di rumah itu kerjaan aku tuh cuma nonton, Mm-mm. makan, terus nungguin suami pulang. Terus nanyain, kamu udah di mana, pulang jam berapa? Padahal masih jam 12 siang. Wow. Jadi kayak kerjanya Oke. cuman mikirin, aduh hari ini mau makan apa ya. Terus udah bengong. Ngurusin kerjaan juga bingung kan, sambil di rumah kayaknya kurang efektif gitu kan, haponya datang. Mm-mm. Ya gitu deh, pokoknya kalau aku sih asal happy itu kemungkinan besar Ya. happy semua sih di rumah. Karena mungkin Bu Jessica juga dari dulunya selalu Iya, bekerja. Jadi kalau misalkan betul. nggak ada kegiatan tuh kayak merasa ada yang kurang nih Aduh iya kayaknya. banget, iya banget. Apa Dan bintangnya kalau boleh tahu? Kayak aku Kejora, bisa nebak deh. Kejora. Aku bintangnya Sagitarius. Oh Sagi emang ya workaholic Iya, sekali. Sagi. Tapi Kalau kalau misalkan kalau nggak apa ada dikasih kerjaan bintang bingung. yang apa tuh yang satu lagi, aku pokoknya Sagitarius sama Leo gabungannya. Oh di pertengahan antara Sagi dan Leo. Iya, katanya kalau Wow. menurut perhitungan apa ya aku lupa deh namanya. Mm-mm. Ya berarti sudah ketebak ya. Yang Sagi-Sagi ini Ketebak memang ya. benar-benar workaholic sekali. Iya. Apalagi gabungan dengan Leo. Iya. Nah, tadi kan tentang karir ya. Wanita itu berarti masih bisa juga untuk berkarir. Nah, kalau Betul. misalkan wanita untuk menempuh pendidikan penting juga gak untuk Bu Jessica? Kembali lagi ya ke prioritas sih. Kalau ada orang yang kayak teman-teman aku nih Iya. pengen mengejar pendidikan setinggi-tingginya gitu sampai Mm-mm. S2, S3 itu juga keren banget parah gitu dan itu Mm-mm. nggak apa-apa banget. Tapi ya kembali lagi ya preferensi masing-masing sih nggak ada yang salah menurut aku ya, apalagi dengan zaman yang sekarang ini semuanya tuh jauh lebih fleksibel ya. Jadi udah nggak ada lagi gitu patokan wanita tuh harus ini, perempuan harus ini, seorang istri tuh harus gini, ibu tuh harus gini gitu. Sekarang udah lebih fleksibel, udah lebih general gitu. Jadi nggak berpatokan harus A B C D. Jadi itu sih yang aku bersyukur banget juga ya jadi sosok ibu di tahun sekarang gitu. Iya. Dan zaman sekarang juga pasti kita sebagai perempuan, istilahnya perempuan-perempuan itu lebih leluasa Iya, untuk lebih open minded berkarir, untuk banget. menempuh pendidikan tentunya. Betul. Coba kalau misalkan imagine kayak kita balik ke zamannya R.A. Kartini. Itu sih. Kayak umur 12 tahun aja kita sudah istilah katanya untuk dipingit ya. Iya, Nggak boleh betul. kemana-mana, pendidikan nggak bisa, apapun nggak bisa Iya. gitu ya. Ada satu pepatah dari R.A. Kartini yang Iya. aku temukan ya. Oke, apa itu Ade? Tubuh boleh terpasung, tapi jiwa dan pikiran harus terbang sebebas-bebasnya. Wow. Setuju gak? Walaupun ibarat katanya dipingit, tapi dia itu benar-benar mau belajar Betul. dan mendobrak keberaniannya R.A. Kartini. Makanya aku salut banget dengan wanita-wanita zaman dulu dan wanita Iya. zaman sekarang yang menempuh pendidikan dan karir Iya. yang luar biasa ya Bu Jess. Iya, betul, setuju. Itu aku setuju banget sih dengan sisi yang mau belajar. Gak cuma perempuan ya, tapi mau laki-laki sih harus ada kemauan untuk selalu mau belajar gitu, selalu mau berkembang. Apalagi zaman sekarang itu kan terus selalu naik, terus selalu lebih canggih, apa-apa lebih mudah dan lain-lain. Kalau kita nggak mengikuti jadi lebih pintar juga, lebih upgrade lagi, jadinya ketinggalan banget ya di belakang. Benar, setuju banget.
Nah, ngomong-ngomong tentang pendidikan, aku tertarik ke pendidikannya Ibu Jessica. Ya, Iya. kita kilas balik zaman-zaman kuliahnya. Waktu itu Oke. ngambil apa sih Bu Jess? Boleh diceritain juga? Sebenarnya aku waktu kuliah itu ngambilnya fashion business. Oh, Sebenarnya. Jadi wow. apa yang aku kerjakan sekarang tuh sangat bertolak belakang dengan jurusan aku gitu. Mm-mm. Tapi seiring berjalannya waktu ada beberapa hal yang aku rasa, oh gila ya, ternyata dunia kecantikan tuh bukan cuman soal treatment, bukan cuman soal suntik-suntik, soal perawatan dan lain-lain, tapi soal manusia gitu. Gimana kita bisa bikin mereka itu datang ke klinik, datang ke youth and beauty clinic dengan perasaan gue kurang puas deh sama muka gue gitu. Kok muka aku kurang di sini, kayaknya tangan aku gendut, kayaknya perut aku gini, kayaknya paha aku besar dan lain-lain. Tapi dia keluar dari klinik dengan perasaan kayak ternyata gue suka banget deh dengan sisi gue yang baru ini gitu ya. Udah lebih dirawat, udah lebih bagus, dan lain sebagainya. Jadi itu priceless banget di situ sih. Jadi itu yang bikin aku tuh akhirnya mikir, wah kayaknya terjun ke dunia kecantikan yang nggak cuman fashion, ternyata seru banget juga ya gitu. Iya. Itu sih. Pastinya antara fashion dan kecantikan tuh pasti berbeda juga kan? Ya. Berbeda, tapi ada benang merahnya. Apa itu kalau boleh Nah, tahu? benang merahnya itu adalah sama-sama kembali ke self worth gitu. Ya. Jadi kayak sama-sama gimana sih caranya untuk lebih percaya diri lagi, lebih suka sama diri sendiri lagi, lebih cinta lagi sama diri sendiri. Bedanya kalau fashion ya cuman lewat baju, lewat aksesoris dan lain-lain. Tapi kalau lewat treatment, lewat estetik, kecantikan itu lebih luas lagi banget gitu. Bisa ya sekarang apalagi di youth and beauty clinic itu canggih-canggih banget ya alatnya. Ya, setuju. Aku pun selama hamil itu kayak wah gila, gue harus nunggu 9 bulan lagi nih untuk perawatan gitu. Iya. Jadi bener-bener gak sabar banget gitu untuk nyobain alat-alatnya yang segitu canggihnya. Kayak cuman misalnya kayak Ultherapy Prime nih sekarang kita lagi hype banget kan di Youth and Beauty Clinic, lagi di top number 1, nomor 1 treatment kita. Itu kayak cuman berapa menit ya, 45 menit, 1 jam. Itu efeknya sampai 6 bulan ke depan, sampai setahun ke depan. Itu setuju. wah luar biasa banget ya. Itu sangat menghemat waktu aku sebagai working mom yang mungkin kalau nggak pakai Ultherapy Prime harus olahraga lebih niat. Maaf ya, ini ada suara bayi batuk-batuk ya. Harus olahraga lebih niat, harus setiap hari, mungkin almost setiap hari, dan lain-lain. Perjalanannya agak panjang gitu. Tapi ini dengan 45 menit efeknya bisa segitu besarnya, itu luar biasa banget sih. Aku setuju sih, apalagi aku kemarin baru lihat kontennya Dr. Jen ya, Oke. yang waktu 6 bulan sekali kalau misalnya kita belum ada waktu, kira-kira Nah, treatment apa yang cocok? Itu Iya, cocok banget tuh buat yang orang-orang working maintenance-nya mom lumayan kayak panjang. gini. Itu berguna juga loh bagi orang-orang kayak wanita karir yang sibuk mungkin ya, yang perawatan Iya. hanya 6 bulan sekali. Itu Iya, kebantu banget ya Bu betul. Jess ya. Banget. Aku berasa banget sih Iya. benefitnya gitu. Banyak banget benefitnya pasti ya dari Youth and Beauty Clinic. Iya. Nah, balik lagi tadi tentang ke karirnya ya. Tadi kan ngomongin tentang fashion dan juga beauty clinic ya, kecantikan. Nah, kira-kira pas pertama kali terjun ke beauty clinic, ada gak sih kayak momen, aduh kok gini ya, kaget sendiri nih gitu. Momen terberatnya kali ya. Ada banget sih. Mungkin saking ada bangetnya sampai kayak gue mulai dari mana ya? Mau pilih yang mana ya? Iya. Mungkin dari diri aku sendiri dulu, dari diri aku sendiri dulu. Yang paling besar kerasanya tuh egonya sih. Jadi kalau di dunia fashion tuh aku merasa gue cukup menguasai nih dunia fashion itu. Gue sekolahnya fashion, habis itu kerjanya juga sempat di bidang fashion. Jadi cukup merasa belum pro banget, tapi at least gue tahu apa yang gue lakuin gitu. Tiba-tiba kecemplung di dunia kecantikan, berhubungan sama dokter, sama pasien, sama obat, dan lain-lain. Wah, ini ternyata dunia yang berbeda banget ya gitu. Jadi di situ aku harus menurunkan ego aku untuk oke, gue harus balik lagi jadi murid nih di dunia kecantikan. Gue belajar lagi nih dari dokter, belajar lagi dari human resource-nya, belajar lagi dari pasien. Banyak banget yang aku harus belajar lagi gitu. Dan ternyata setelah dilewatin udah beberapa tahun, seru banget sih. Walaupun ada berat-beratnya, cuman in the end worth it banget sih. Aku excited banget ya
Wow, sangat Mm-mm. terlihat Sagittariusnya ya. Karena Iya kalau ya, udah ambisius kecemplung ya. langsung ngalir bisa masuk Langsung sendiri gitu. Disesuaikan kalau Sagittarius disesuaikan, itu. sesuai request aja. Oke, jadi happy ya Bu Jess ya kayak melihat di beauty Hmm. clinic, misalkan kayak pasien nih yang Mm-mm. datangnya itu tadinya wajahnya nggak begitu, tiba-tiba keluar dari klinik tiba-tiba langsung Banget, banget, cemerlang itu gitu. priceless banget. Benar-benar mungkin salah satu motivasi terbesar aku adalah Mm-mm. itu sih, untuk melihat Oh. perasaannya itu gitu. Karena di Youth and Beauty Clinic itu yang kita tekankan sekarang adalah bukan cuman oke mukanya dipercantik ya gitu, Mhm. atau mungkin kalau zaman dulu datang ke dokter, "Dok, mukaku mau bisa nggak diubah jadi Jennie Blackpink?" gitu kan, dulu ada banget kan Ada. pasien-pasien kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu lebih ke perasaannya gitu, waktu dia keluar dari klinik, waktu dia pulang, apa sih yang dia rasain, itu yang pengen kita fokuskan gitu. Itu yang pengen kita bangun gitu, waktu dia pulang dari klinik perasaannya, "Ih, gue happy banget deh hari ini habis Ultra Bipram, gak sabar deh ngeliat hasilnya," gitu. Ternyata habis fat freeze kerasa sih emang berapa bulan setelahnya perut gue jadi kecilan banget, gue suka banget deh jadi lebih pede deh pakai celana jeans ini itu, terus pakai dress ini itu tuh yang nggak bisa dibeli perasaan itu, Mhm. harus benar-benar dibangun Oke. gitu. Jadi tadi ada cerita sedikit pasien yang mintanya Mm-mm, ini mm-mm. terus ditolak sama beauty konsultan kita gitu ada Bu Jess berarti? Ada. Nah dan di situ sebenarnya yang pengen kita tekankan itu adalah bukan jangan ngikutin trennya gitu. Jadi lebih ngikutin ke sebenarnya kita butuhnya tuh apa sih gitu. Dan juga dokter-dokter di beauty clinic sudah sepakat bahwa kita akan men-treat pasien kita itu dengan cara mengedukasi dan mengarahkan ke arah yang sesuai yang dia butuh gitu. Kalau cuman jujur ya, kalau cuman mikirin omset sih mereka datang pengen ten match kita seneng banget. Mhm. Jujur ya. Cuman kita kan gak cuma sebatas itu. Kita nggak melihat itunya ya. Kita nggak ngelihat itunya, kita ngelihatnya itu lebih ke sebenarnya dia butuhnya apa gitu. Kalau dia butuhnya lagi sakit kepala, kita jangan kasih obat batuk gitu. Betul, Kita nggak cocok. kasihnya Panadol gitu kan. Kalau dia masuk angin, jangan kasihnya obat flu, kasihnya obat masuk angin gitu. Jadi di situ sih yang kita lagi benar-benar bangun banget fokus di tahun 2026 ini. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya juga udah fokus di situ. Cuman kita lebih sepakat lagi lah, lebih rundingan lagi bahwa tahun ini oke kita sama-sama di jalur yang sama ya di situ Iya. gitu. Karena pasien juga nggak bisa langsung menebak-nebak dia mau treatment apa sebenarnya. Betul, betul. Gunanya konsultasi itu supaya Nah, dokter itu melihat pasien-pasien itu yang cocoknya treatment betul apa. banget. Jadi nggak bisa nih dia datang, aku mau mirip Taylor Swift misalkan gitu, Iya, nggak bakal bisa juga, bakalan dokternya iya, menyesuaikan nih betul, apa yang cocok dan apa yang tidak. Pastinya kalau tidak cocok langsung ditentang oleh dokter dan beauty konsultan betul. kita ya Bu Jess Apalagi ya. biasa ketemu sama dokter Gebi ya gitu. Mm-mm. Biasanya sih dokter Gebi langsung ngarahinnya, aduh kayaknya jangan yang ini Bu gitu. Kayaknya ibu lebih cocok treatment A aja gitu. Itu dia beauties gunanya konsultasi ya, makanya langsung Betul, aja datang ke klinik. Jangan ada WA Kak aku mau yang ini. Kita juga tidak bisa melihat dari foto aja ya. betul. Gunanya konsultasi datang ke Youth and Beauty Clinic ada di Kemang dan juga ada di Menteng tentunya Bu Menteng, Jess. iya. Kira-kira nih ada mau nambah cabang lagi gak sih? Kalau Aduh misalkan doain kita aja tuh ya. banyak banget pertanyaan, ada dong di sini dong, di kota ini dong gitu. Udah banyak banget yang minta, ada Mm-mm. yang minta di Bali, ada yang minta di Medan dan lain-lain. Cuman kembali lagi ke kakakku nih dokter Gaby Mm-mm. Shirley, itu tipe dokter yang sangat mementingkan pasiennya daripada uangnya doang gitu. Kalau Setuju. kita mau mikirin kembali lagi ya, ini kan lagi ngomongin soal bisnisnya ya. Kalau ngomongin soal uangnya aja sangat bisa gitu, buka cabang sebanyak-banyaknya, kita jualan sebanyak-banyaknya oke. Cuman dokter Gaby itu tipe orang yang kayaknya kalau aku buka cabang banyak nanti pasiennya jadi nggak terhandle semua gitu. Aku jadi nggak bisa perhatiin satu-satu gitu pasiennya Benar. gimana gitu. Jadi kayak udah terlalu banyak lah nggak bisa dikontrol gitu. Jadi itu sih alasannya kita masih belum terlalu fokus buka cabang. Kita coba fokus kembangin dulu. Ya doain aja sih, mungkin kita nggak ada yang tahu juga ya. Bisa juga nanti jadinya buka cabang dan lain-lain. Cuman untuk saat ini kita fokus dengan yang ada dulu. Mungkin 1-2 tahun lagi pengennya kita punya gedung sendiri. Amin. Kita Pengennya. aminkan bareng-bareng di sini. Iya. Biar semakin besar, semakin banyak juga pasien yang datang. Betul.
gitu. Oke, kembali lagi ke pertanyaan aku ya. Kalau misalkan zaman sekarang kan wanita-wanita zaman sekarang sudah aware yang namanya Oke, treatment. iya. Kalau misalkan kita balik ke zaman dulu ke Mm-mm. RA Kartini, mungkin kalau misalkan zaman dulu ada beauty treatment, siapa tahu Ibu RA Kartini ikut Iya. treatment juga. Iya Mungkin kan? ya. Yang namanya perempuan itu butuh self reward. Setuju gak Bu Betul, Jas kalau setuju treatment banget. itu bagian dari self Setuju reward? banget. Mm-mm. Mm. Bu Jas menanggapi treatment sebagai self reward itu seperti apa? Mungkin bukan cuma soal treatment ya. Kalau aku Mhm. self rewardnya itu tuh bisa banyak banget. Bisa ke makanan, bisa ke liburan, bisa ke jalan-jalan, bisa shopping, bisa treatment gitu. Cuman kalau untuk bagian treatmentnya, aku tuh selalu pengen jadi sisi Jessica yang stabil, versinya tuh baik-baik aja gitu. Maksudnya dalam arti ada tapi aku nggak bilang ini salah ya, aku cuman menghindari aja. Aku tuh takut banget dibilang, si Jessica habis lahiran jadi beda ya gitu. Itu takut banget. Tapi belum ada yang ngomong seperti itu kan sejauh Puji ini. Tuhan belum. Puji Tuhan malah dibilangnya sejak punya anak jadi makin glowing ya gitu, sejak hamil jadi makin cakep ya Good gitu. way lah ya. Iya, untungnya ya. Karena itu aku takut banget gitu. Habis si Jessica habis punya anak kelihatannya mukanya jadi nggak happy gitu. Itu takut banget. Dan Terus. itu jadi itu sangat aku hindari banget sih kalau bisa. Tapi nggak ada yang salah ya dengan apapun itu. Semua perasaan itu valid. Setuju. Ya. Tentunya yang namanya self care, self reward itu Betul. balik ke sesuatu yang kita suka. Betul. Tentunya masing-masing dari kita tuh punya nih kesukaan masing-masing tentunya Betul ya. banget. Kalau misalkan kalian suka treatment, udah banyak beauty clinic tapi belum tentu beauty clinicnya cocok di kalian. Makanya Betul. harus istilah kata tuh nyari beauty clinic sebagai pakarnya. Iya. Karena sesuatu yang memang kita yakini itu Iya. pasti bakalan hasilnya sesuai dengan ekspektasi kita. Itu benar banget sih. Sesuatu yang kita yakini itu akan berhasil baik. Itu benar. Kalau kita nggak yakin dan kita nggak percaya, biasanya sih hasilnya juga nggak terlalu bagus ya. Karena nyambung tadi yang sama salah satu pasien tadi yang mau si Iya. termas ini terus tiba-tiba ditolak. Itulah klinik yang benar menurutku. Karena apa? Karena klinik itu tahu nih Iya. cocoknya, cantiknya seperti apa pasien Betul, tersebut. betul. Nggak asal langsung pilih, kamu treatment ini cocok, treatment ini cocok. Tiba udah di-apply di wajahnya tidak Iya. cocok. Betul. Gitu sih menurutku beauties. Oke Bu Jessica, aku mau nanya-nanya tentang working momnya nih. Oke. Ya. Sebelum ke working mom kayaknya kita undang baby Menora dulu kali ya. Karena dari tadi udah hai mami, aku mau ikut mami. Halo, kita undang baby Menorahnya di sini. Aduh, Kamu mau ikut ya kecil. sayang? Aduh, Hai, aduh gemesnya. Tuh. Kamu jangan kaget dengan Om ya. Karena beberapa kali dia tuh aku sudah ngobrol sama membuat- Menora Iya. kaget. Lihat ini ada mic. Halo, coba ngomong. Tadi kamu di balik layar ngomong terus Menora. Tadi batuk-batuk gitu ya. Ketawa. Gitu. Oke, aku mau nanya-nanya tentang working momnya tadi Bu Oke. Jessica ya. Pasti kan sebagai seorang working mom dengan baby yang masih kecil, baby Menora, Iya. Bu Jessica akan menjalani peran yang tidak mudah ya tentunya ya. Iya. Masih tetap bekerja, masih tetap ngurus anak juga. Betul. Bahkan sering bawa baby Menora untuk datang ke Banget. kantor atau ke Jadi klinik. kalau tim-tim aku termasuk ada juga ya, Mm-mm. tahu. Pasti deh kalian ketemu sama aku ada momennya lagi meeting, tiba-tiba anaknya nangis. Dari jauh. Ada banget sorry, saya lagi. keluar dulu. Iya. Atau enggak sambil meeting, pumping. Aku udah nggak asing dengan suara itu sepertinya. Gimana sih Bu Jas bisa fleksibel kemana-mana ngurus anak juga, terus juga bekerja juga, apa rahasianya? Rahasianya apa ya? Sebenarnya nggak ada sih. Aku lebih ke jalanin aja lah udah. Jalanin Jalanin aja. aja. Kayak go with the flow aja lah udah. Gak ada rumusnya sih sebenarnya. Untungnya Itu ya. baby Menorahnya juga ya, dia itu bener-bener nyaman dibawa kemanapun itu. Kayak kebetulan
maminya lagi Bener, kerja bener juga Bener anteng, banget, kebetulan ini anaknya tuh pintar sekali ya, mudah Menora. beradaptasi. Apa bintangnya? Lagi-lagi bintang. Libra. Libra, Dia cocok tuh ya. anaknya pinter banget. Dia kemana-mana tuh nggak rewel, Eh, maksudnya eh, ngikut eh. aja gitu, Iya, anteng iya, iya. aja, diem gitu, cuma ngeliatin, merhatiin. Malah aku tuh seneng loh kalau Mm-mm. misalnya kerja bawa anak kayak gini, karena aku merasa seorang anak itu belajar dari orang tuanya tuh lewat action kan. Iya, Jadi aku tuh nggak harus ngajarin dia banyak-banyak, dia perlu ngeliatin aku aja setiap hari kegiatan benar. aku. Jadi aku percaya nanti mungkin dia akan jadi bisnis juga nih kayak Bang. Iya, seperti tadi kata cicinya Bu Jessica ngomong bakal Iya. jadi dokter juga nantinya karena setiap hari udah mainnya ke beauty clinic. Iya, mainnya sama dokter-dokter. Bener, mainnya biasa anak kecil tuh play-doh atau segala macam. Ini mainnya langsung infusan, Iya. suntik, Langsung ngeliatinnya langsung praktek ya. mesin gitu. Langsung. Ini umur Iya. 5 tahun nanti siapa tahu bisa main alat ultraterapi ya, maminya langsung. Iya. Mainnya langsung ke alat-alat, keren sekali. Nah, kalau misalkan aku tanya-tanya juga ya Bu Jess ya, Iya. sebagai ibu itu Mm-mm. juga kan aktif bekerja. Iya. Apa pernah muncul rasa bersalah nih kayak, aduh anak aku keurus gak ya? Gitu. Oke. Aku bersyukur banget aku punya kesempatan untuk setiap aku bekerja aku bisa ajak anak. Itu aku bersyukur banget sih. Aku tahu nggak semua ibu punya kesempatan itu gitu. Jadi kalau misalnya aku ada di posisi harus meninggalkan anak, sejujurnya mungkin perasaan bersalahnya 100%. Pasti otak aku pun juga pasti kebagi-bagi gitu. Jadi lagi kerja mungkin akan kepikiran gitu, aduh anak lagi gimana ya di rumah gitu, dia nangis gak ya, atau dia kenapa gak ya gitu. Nah aku bersyukur banget aku punya kesempatan bisa ngajak Menora kemanapun, termasuk waktu bekerja gitu. Jadi kalau ngomongin perasaan bersalah, nggak bersalah-bersalah banget sih, malah aku seneng banget yang kayak tadi aku bilang, aku bisa mengajarkan dia gitu lewat hal-hal yang aku kasih contoh ke Menora, nggak harus selalu. Dan dia juga kayaknya anaknya bosenan ya kayak mamanya gitu sih, nggak bisa di rumah doang. Jadi dia Benar. happy-happy aja sih ya kan. Uhuy. Aku mau nanya, ini penasaran banget ya. Ini nggak ada di list aku, tapi Iya. aku mau nanya Iya. aja. Boleh. Apa yang membedakan saat bekerja belum punya anak dan sesudah punya anak? Aduh, Pasti banyak ya banget dong. ampun, banyak banget. Bedanya ya gitu sih, kerjanya jadi memang nggak bisa sefokus dulu ya, karena lagi meeting aja, dengar dia nangis, aku langsung keluar. Sorry ya, saya harus keluar dulu gitu di tengah-tengah meeting. Untungnya timnya nggak ngamuk-ngamuk juga ya. Untungnya timnya nggak komplain nih, disuka ditinggalin tiba-tiba. Nah tapi ya gitu sih. Pasti ya banyak hal ya yang pasti Iya berbeda. banyak banget. Terus apalagi ya? Mungkin barang-barangnya juga. Aduh ya ampun, kalau dulu kan mungkin cuma bawa tas kerja, Udah cukup. tas pergi, 2 Tas. kan. Kalau sekarang bawa stroller, bawa susu, bawa tas diaper bag, bawa banyak deh, bawa bantal, bawa alat cuci botol. Aduh ini badannya kecil tapi barangnya se-RT deh. Itu dia Kartini modern zaman sekarang. Iya. Layaknya Bu Jessica lah ya. Walaupun working tapi tetap membawa baby. Tentu tidak lupa perlengkapan baby-babynya ya. Betul. Belum alat pumping ya guys. Itu Bener. belum. Itu belum. Karena ya Menoranya juga nyaman banget main ke klinik. Jadi Iya. tentunya nggak bakal bosen juga untuk jalan-jalan ataupun mengelilingi klinik-klinik ini. Ya, Menora happy. Kayaknya beberapa tahun ke depan nanti kita podcast sama Menora kali ya, kita Oh, ya. tanya-tanya Menora Boleh, happy boleh, di boleh. Kalau udah klinik bisa ngomong gitu. ya, nanti kamu di sini ya. Kemudian Bu Jessica, menurut Bu Jessica, peran Ya. beauty klinik itu seperti youth and beauty di era sekarang itu seperti apa sih? Oke, mungkin yang kayak aku udah sempat bilang tadi ya, peran Youth and Beauty Clinic itu sekarang kita fokusnya bukan cuman soal mempercantik fisiknya, tapi kita mau membangun perasaan pasiennya gitu. Jadi ketika pasien selesai treatment, ketika pasien selesai udah mulai berasa efeknya, dia tuh bisa merasakan perasaan-perasaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu perasaan bahagia, perasaan puas, perasaan lebih percaya diri, perasaan lebih suka sama diri sendiri, lebih cinta lagi gitu. Itu sih yang kita lagi fokuskan banget. Dan juga mungkin keywordnya salah satu yang lain juga udah bukan anti aging tapi longevity ya. Oh benar. Iya, kita lebih ke arah situ sih sekarang.
Nah, biasanya juga pasien-pasien yang merasakan puas itu akan Iya. selalu balik lagi, balik lagi. Bagaimana cara Bu Jessica dan Youth and Beauty Clinic memaintain pasien-pasien itu? Mmm, aku percaya ketika pasien keluar dari Youth Beauty Clinic dengan rasa happy dan puas dengan treatmentnya, otomatis akan balik sih, biasanya gitu. Dan juga, kamu iseng ya? Dan juga dokternya ya, kalau misalnya dokternya, pasiennya sorry, merasa cocok dengan dokternya, biasanya balik sih, tanpa kita harus berusaha dikejar-kejar atau gimana gitu. Karena pasien juga sudah pintar sekarang ya. Kalau Betul, misalkan bener ada banget hasil yang dia terima bener tentunya pasti banget, bakalan repeat mhm, lagi untuk istilah bener. katanya tuh kayak top up kecantikan Iya, gitu ya. bener bener banget. Bener 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 Kalau bener bener. misalnya kualitasnya bagus pasti sih akan balik sih, Mm, mm, mm. mhm, Bener gitu. sih, setuju sih. Rata-rata juga pasien-pasien sekarang gitu ya, apalagi di beauty clinic pastinya selalu balik lagi dan mempercantik dirinya. Iya. Mungkin Baby Menora mau balik lagi karena kita habis ini mau Mau! main games. Apa Baby Menora mau ikutan juga? Mau Mau! juga, oke. Jadi Baby Iya Menora mau yang ya? ambil kertas di sini apa Bu Jessica? Karena bentar lagi kita masuk di segmen Jujur Tanpa Filter. Oke, sudah saatnya Sudah kembali. saatnya kembali. Sudah saatnya kembali. Terima kasih Terima Menora. kasih. Aduh. Bye-bye. Nanti buat fee-nya Menora langsung ditransfer aja ke QRIS-nya Menora ya. Aduh, Bisa QRIS, bisa OVO, bisa apa aja. aduh. Udah punya red card ya kalau omnya. Oke, Bu Jessica. Ya. Sekarang kita masuk ke segmen Jujur Tanpa Filter. Jadi Takut di sini tuh iya. ada berbagai macam pertanyaan Oke. ya. Nantinya bakal aku bacain dan Bu Oke. Jessica akan menjawab jujur ya, Iya, tanpa ada jujur. filter sama Iya. sekali ya. Oke, jujur Harus nih. loh. Jujur banget. Ayo, dicari-cari. Oke. Aku sering jawab pertanyaan, mau aku bukain, aku yang bacakan. Boleh. Silakan. Sip. Pertanyaannya politik. Oh, bukan. Langsung kaget. Hah? Kaget. Kaget banget. Pertanyaannya sudah siap? Oke. Kapan terakhir kali ngerasa nggak cukup? Kapan terakhir kali merasa nggak cukup? Mungkin nggak cukup Belum. puas melakukan hal ini gitu. Apa ada sesuatu? Belum lama sih. Belum lama. Tapi ini lebih ke tentang anak ya gitu. Jadi Boleh diceritain? anakku ini tuh Menora, dia dikenal sebagai baby yang sangat bersih. Oh, Bersih banget. Kayak mungkin bisa dicek gitu, seluruh kulitnya itu nggak ada satu titik merah pun gitu. mm-mm. Nah, belum lama sejak dia mulai MPASI, Iya. dia tuh tiba-tiba ada rash di sininya. Oh, Nah, setelah aku cek ke dokter katanya mungkin karena dibersihinnya kurang bersih atau Mm-mm. misalnya kering dan lain segala macam, jadi dia bisa ada masuk bakteri. Nah, itu di situ aku merasa, padahal hal sekecil itu doang ya, cuman aku merasa kayak aduh, kok gue bisa ke-skip ya gitu untuk di bagian itu. Nah, kadang-kadang tuh jadi seorang ibu tuh kayak gitu loh. Iya, Untuk hal-hal pasti ya. kecil aja itu bisa jadi, kok gue bisa ke-skip ya, kok gue bisa kayak gitu ya. Harusnya gue bisa lebih perhatian lagi. Harusnya pusing deh pokoknya jatuhnya gitu deh. timbul rasa kayak kurang puas Iya, gitu ya kurang mungkin ya. puas, terus Aduh, kenapa jadi bisa begini sih mempertanyakan diri gitu. sendiri gitu. Kok bisa ya kemarin ke skip gitu. Mm-mm. Kok bisa ya, harusnya bisa lebih ini, harusnya bisa lebih itu. Nah, yang aku sadar juga nih, suamiku tuh ngomong gitu, Mm-mm. nggak apa-apa, ini tuh cuma hal kecil doang gitu. Kamu jangan terlalu ngopus diri kamu sendiri, katanya gitu. Terus aku mikir, ya juga ya, benar juga. Ini sebenarnya cuman merah doang sih, cuman rash doang. Iya nggak apa-apa kok. Merah tuh udah sampai bertumbuh sesehat ini aja, itu udah baik banget gitu. Kamu tuh udah well done banget. Jadi kenapa kamu harus lupa sama yang baik-baik? Karena cuman ada satu hal kecil yang membuat kamu tuh ngerasa jadi lupa gitu sama yang baik-baiknya gitu. Iya juga ya gitu. Thank you husband. Harus benar-benar jadi ibu itu dipikirnya mateng-mateng terus detail ke anaknya ya. Benar, dan Biar tidak ada rasa timbul rasa bersalah tentunya. benar, dan juga memilih pasangan itu harus hati-hati. Kuncinya apa nih kalau boleh tahu? Kuncinya ya, kembali lagi sebenarnya aku nggak ada
kunci gimana-gimana. Cuman aku merasa ini blessing sih, blessings. Aku diberikan blessing sama Tuhan, diberikan sosok suami yang prinsip hidupnya adalah gue hidup untuk membahagiakan istri, untuk ngejagain istri dan anak gitu. Oh wow. Jadi itu blessings banget sih. Dan aku tuh nggak pernah nemuin itu waktu masih pacaran sejujurnya. Mungkin kita boleh ya next episode bahas soal marriage. Seru banget. dong. Seru banget. Marriage itu wah luar biasa banget sih. Dan Itu beda topik lagi ya, Beda karena topik panjang lagi. banget kau diceritain ya. banget. Dan juga salah satu alasan kenapa aku tuh masih waras jadi ibu sampai sekarang, karena keterlibatan suamiku di anak aku sih. Jadi ketika aku udah ngerasa capek banget, aku tuh bisa langsung ngomong ke dia, sayang aku capek banget deh gitu. Boleh nggak aku nitip Menora sebentar? Dia sangat-sangat senang banget itu. Malah dia kayak, udah kamu pijit aja dulu, atau kamu mau ngapain, mau pergi sama teman-teman dulu, gak apa Menora sama aku gitu. Jadi suamiku tuh tipe orang yang sangat mau untuk involve, gantiin popoknya, nidurin, minumin susu. Apalagi terakhir kita sempat liburan ke Jepang Iya. tanpa suster. Wah itu kalau nggak ada suamiku jujur aja sih itu bukan liburan, tuh lebih ke tantangan ya. Siapa nih yang ditantangin? Mamahnya aku gitu ini tantangin. Kalau misalnya gak ada suamiku, aduh bener-bener deh itu. Suamiku tuh dari pas newborn pun juga masih maksudnya tipe yang kan aku harus pumping, harus dan lain segala macam gitu. Dia bisa yang kayak udah kamu tidur aja, atau kamu fokus pumping, kamu tidur lagi, main Raya sama aku gitu. Oh, wow. Jadi aku benar-benar pumping, tidur, terus pas aku ngintip dikit dia lagi sendawain sendiri sambil merem-merem juga deh gini-gini. Terus lagi nyusuin, lagi gantiin pampers gitu, kayak aduh best banget sih. Iya. Wow, seru banget. Kita tunggu topik di part 2-nya ya, Part 2 pastinya ya, Bu ya, Jess ya. tentang marriage Nah, ya. kalau misalkan aku ngomongin Menora nih ya. Iya. Sekarang kan umur berapa kalau boleh tahu? 6 bulan. 6 bulan. Iya. Tentunya umur-umur segini tuh pasti nggak berasa dong Bu Jess. Banget. Kayaknya perasaan baru ngelahirin, Aduh, kok tiba-tiba banget. jadi 6 bulan. Banget. Bentar lagi 5 tahun. Iya. Ya, kira-kira menurut Bu Jess nanti kalau misalkan udah gede, kira-kira mau menetapkan misalkan kayak mimpi atau dream Menora ini ada di tangan Bu Jess, apa let it go biar Menora aja? Biar Menora aja. Kalau Lebih aku ke orang tua yang terserah anak Iya. deh gitu. pokoknya aku merasa tugas aku sebagai ibunya Menora adalah aku mensupport apa yang baik dan juga apa yang dia mau gitu. Kadang kalau mungkin zaman-zaman dulu ya gitu, orang tua itu sangat fokusnya tuh lebih ke mensupport apa yang menurut ibunya baik gitu. Tapi dia nggak pernah tahu anaknya sebenarnya happy-nya di mana sih, anaknya tuh maunya apa sih, sebenarnya anaknya tuh baik apa namanya punya kelebihan di mana sih gitu. Orang tua itu nggak mau ngeliat itu gitu. Nah kalau aku sekarang fokusnya adalah pengennya tuh ngasih kebebasan untuk Menora, untuk dia memilih. Karena dia juga ketika dia milih, aku akan bilang, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang pilihan kamu ya gitu. Jangan kamu udah milih, kamu berhenti di tengah-tengah gitu. Pokoknya kamu milih apa, maminya support, tapi kamu harus tanggung jawab juga dengan apa yang kamu pilih. Iya. Gitu. Ini balik lagi seperti di film Kartini ya, Oke. karya Hanung Bramantyo itu. Aku juga menyaksikan bahwa R.A. Kartini itu dulu memilih pendidikan itu berdasarkan dalam hati dia sendiri. Tidak ada ojok-ojokan dari siapapun, Oke. tapi dia itu benar-benar memberanikan diri untuk mendobrak stigma tersebut, menjadi perempuan yang pemberani, tentunya cerdas dan juga berwawasan. Iya. Kita doakan semoga Menora kedepannya mempunyai Amin. karir yang cukup gemilang, tentunya membanggakan Amin. keluarga Dedi dan maminya. Manggil Dedi dan mami apa? Mami sama papa mix ya. Mami sama. Nah, mami, Iya. mami, aku boleh manggil mami. Mami, iya. kalau misalkan 10 tahun lagi Menora sudah mengerti apa yang diucapkan dari seorang Bu Jessica, mau Oke. ngomong apa nih, harapan apa untuk Menora ke depannya? Menora 10 tahun kamu udah menyaksikan ini ya. Mami 10 nih, tahun pesan-pesan lagi ya. untuk kamu. Semoga Menora bertemu jadi anak yang jauh lebih happy daripada maminya dulu. Semoga mami nggak nuntut Menora untuk jadi perfect atau jadi harus anak yang sempurna, harus ace banget gitu, enggak. Tapi pokoknya apapun yang Menora mau, mami support asalkan masih di jalan yang benar ya, jangan terlalu melenceng-melenceng juga. Terus pokoknya aku sih pengennya dia jadi anak yang happy sih. Itu sih. Anak yang cinta Tuhan juga, anak yang cinta orang tua. Karena aku percaya kalau dia
beriman dan beragama harusnya sih juga nggak terlalu banyak tingkah aneh-aneh ya. Aku Iya. juga percaya di situ tuh. Itu sih. Itulah Jangan harapan dilanjutin dari lebih panjang, seorang nanti takutnya ibu nangis jadinya. Kartini modern saat ini ya Menora. Nanti 10 tahun lagi kamu menerapkan inti-inti sari yang dikeluarkan oleh mamamu Iya. ini ya. Semoga kamu menjadi anak yang nanti kelak membanggakan Amin. Indonesia ya. Siapa tahu bisa Wow. menjadi ikut Menteri, pageant ya, ikut menteri, jadi pageant ya. menteri. Aku ngomong loh ke Bu Jess ya, baru lahiran ikut pageant ya nanti ya Putri Indonesia atau apapun itu ya, aku tungguin Aduh, loh. ya ampun. Oke, Bu Jessica, kita sudah masuk di segmen Beauty Tips. Apa itu Oke. Beauty Tips? Jadi ini adalah salah satu ya Beauty Tips dari Dr. Gaby yang akan memberikan tips-tips soal kecantikan. Mari kita Oke. tonton Beauty Tips kali ini. Silahkan. Halo, saya Dr. Gaby Shirley. Di Beauty Tips ini saya mau share tips tentang natural look itu bukan berarti tanpa treatment. Banyak yang salah paham soal natural look dalam dunia estetik. Natural look berarti mempertahankan karakter wajah, bukan berarti tidak melakukan perawatan sama sekali beauty. Pendekatan estetika modern berfokus pada perbaikan kualitas kulit dan struktur secara bertahap. Pilih treatment yang bertujuan memperbaiki tekstur, tone, dan elastisitas kulit, bukan sekedar mengejar perubahan instan. Natural adalah ketika hasilnya terasa, bukan terlihat berlebihan. Itu dia Beauty Tips kali ini. Sampai jumpa di Beauty Tips berikutnya. Bye. Oke Beauties, itu dia Beauty Tips dari Dr. Gaby. Pokoknya kalau kalian pengen nanya-nanya seputar dunia kecantikan, tentu tanyain langsung di kolom komentar kita. Bu Jessica, Oke. kita mau masuk ke closing nih ya. Iya. Tapi sebelum closing, aku mau ada pertanyaan dulu. Oke. Ya, di Hari Kartini ini kan banyak nih perempuan yang mungkin sedang berjuang dengan versinya masing-masing. Betul. Menjalani berbagai peran, menghadapi tantangan, dan tetap berusaha kuat. Ya. Menurut Bu Jessica, kalau misalkan Bu Jessica ada di depan beauties semuanya, Oke. apa yang mau disampaikan? Yang mau aku sampaikan, gak ada sosok perempuan yang sempurna, itu sih. Jadi kita tuh sebenarnya nggak perlu juga gitu untuk mengejar sesuatunya harus baik banget gitu, karena yang saya ngelihat gitu zaman sekarang ini kayaknya ada kadang-kadang tren yang berlomba-lomba untuk menjadi trophy wife gitu. Ada yang berlomba-lomba untuk jadi yang paling cantik. Ada yang berlomba-lomba untuk jadi yang paling putih, yang paling rambutnya bagus, yang paling kurus, yang paling fashionable. Banyak banget tuh. Jadi tapi satu pesannya adalah nggak ada yang perempuan yang sempurna gitu. Jadi kalau kita mengejar kesempurnaan kan itu hanya milik Tuhan. Jadi mungkin lebih ke cintai diri sendiri dulu ya gitu. Betul. Cinta diri sendiri. Kita perlu juga meng-appreciate diri kita sendiri gitu. Walaupun mungkin rasanya kok gue kayak kurang berguna ya, atau misalnya kayak kurang ini, kurang itu gitu. Selalu kok ada hal baik dalam diri kita sendiri gitu ya. Mungkin kalian gak sadar, atau mungkin banyak banget loh perempuan-perempuan yang memimpi-mimpikan hidup kita sekarang gitu, yang kita gak syukurin itu. Jadi kita harus terus bersyukur, harus terus mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan jangan lupa kita tuh layak untuk dicintai dan dirawat loh gitu. Dirawatnya itu ya bisa, kalau di tema kita sekarang ya bisa perawatan, bisa self care dan lain-lain gitu. Itu sih. Setuju. Kuncinya kalau misalkan nyari si palingnya itu nggak bakal ada Gak puasnya. ada, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kita gak Bener. bisa. Kenapa kita tidak mencintai dan berdamai dengan diri Iya, sendiri lewat betul. self care, self reward Betul. yang tentunya kalian punya masing-masing self care dari Bener kalian. banget. Ya seperti R.A. Kartini juga dan Iya. seperti modern woman zaman sekarang juga ya. Kalau Iya. misalkan edukasi, terus juga karir bisa setara dengan pria. Setuju? Zaman Betul, sekarang tuh keren wanita tuh banget. keren-keren banget loh Bu Jess. Banget sih, aduh gila. Kayak kita presiden sudah punya wanita. Betul. Menteri-menteri, terus juga anggota-anggota Iya. juga sekarang banyak yang wanita. Benar-benar ya. banget. Tentu closing dari statement Bu Jess ya, kira-kira wanita itu bisa mengimbangi pria atau tidak? Bisa lah, masa nggak Bisa bisa? Jawabannya bisa, Bisa beauties. dong, malah bisa lebih lagi loh. Makanya pria-pria kalian tuh harus upgrade kalau mau dapet cewek yang berkualitas. Ayo. Nah, Karena cewek-cewek sekarang tuh keren-keren banget. Kalau Betul. misalnya nggak upgrade ketinggalan nanti, ya kan?
Tentunya di dalam dunia kerja juga punya ya sesuatu yang diunggulkan dari wanita. Mungkin di dunia kerja pemikiran pria itu belum cukup, tapi Iya. adanya si wanita ini menimbulkan kayak ide-ide baru Betul. ataupun wawasan baru. Jadi ya kita sama kolaborasi ya antara pria Betul. dan wanita. Betul. Tentunya di tema kita yang Kartini ini ya, tentunya banyak banget wanita-wanita inspiratif ya seperti Ibu Jessica. Aduh. Terima kasih banyak sudah hadir Terima di kasih Beauty Pods banyak. kali ini Bu Jessica. Iya. Aku punya closing statement dari aku sendiri. Oke. Sebenarnya Butis, kamu tidak harus selalu menjadi sempurna, tetapi berani menjalin hidupmu dan hargai dirimu sendiri, karena pada akhirnya self-worth start with how you treat yourself. Betul. Thank you so much Ibu Jessica. Thank you so Sama-sama. much beauty semuanya. Sampai jumpa di segmen ataupun episode berikutnya. See you. Bye. Beauty Pod by Youth and Beauty.